Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali di program yang kita tunggu-tunggu, Hujjah Aswaja, suatu program yang membahas tentang amalia dan ubudiyah masyarakat, ditinjau dari segi dalil dan pendapat para ulama yang akurat. Pemirsa, perlu kita ketahui bahwasanya Hujjah Aswaja ini terselenggara bekerjasama antara Aswaja Indonesia Center, PMI Jawa Timur, dan TV9, dan didukung langsung oleh Badan Amil Zakat atau BAS Jawa Timur. Pemirsa, bersama saya Badrul Munir, 1 jam ke depan kita akan membahas tema tentang siapakah yang boleh berijtihad. Ya, ini merupakan tema yang sangat menarik sekali. Kita akan mengatakan syarat-syarat ijtihad, kemudian bolehkah kita berijtihad secara individual, dan di studio telah hadir narasumber dan pemateri yang memang belum pernah di Hujjah Aswaja ini, dan beliau alhamdulillah bisa hadir di sini. Beliau adalah Ustadz Dr. Haji Saiful Jazil MAG. Beliau menjabat di Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel Surabaya dan pembina LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah jenengan bisa hadir di Hujjah Aswaja Ya, Ustaz. alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran kita, silaturahim kita dengan dulur Aswaja melalui TV9 ini semuanya disertai hidayah dan ridhonya Allah. Amin, amin ya rabbal Dan alamin. 1 jam ke depan kita akan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang sulit sekali mendatangi Ustaz ini. Sebenarnya bukan, cuma kebetulan saja Mas Beni. Iya, ada Mudah-mudahan ke kesibukan, depan kita bisa nyambung terus sehingga selalu bisa amin, istiqomah. amin ya rabbal alamin. Ya, kita membahas tema yang memang ini Iya. klasik Ustaz. Iya, iya. Cuman memang ini perlu diketahui oleh masyarakat. Iya, iya. Agar tahu tentang ijtihad itu apa. Iya, betul. Ya, memang masyarakat akan mengetahui, memang belum tahu tentang Iya, apa betul. ijtihad Iya, itu. iya. Dan kita akan memulai dengan pengertian ijtihad. Iya. Ustaz. Apa itu pengertian ijtihad itu? Iya, ini akan kita mulai dari pembahasan secara bahasa Iya. maupun secara terminologi istilah, Mas Beni. Iya. Jadi ijtihad itu adalah bahasa Arab yang berasal dari kata jahada, artinya sungguh-sungguh. Nah, ini kita temukan dalam banyak ayat Al-Quran. Iya. Di antaranya adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang jahadu fina, yang sungguh-sungguh menuju kami, kata Allah. Iya. Lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami beri hidayah, beri petunjuk ke jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan kemudian jahada ini mendapatkan tambahan namanya alif dan ta, sehingga kalimat ini menjadi ijtihada yang dalam bahasa Islam disebut sulasi mazid, ya, yang artinya rajin, sungguh-sungguh, kan gitu. Nah, di dalam pengertian istilah ini ada beberapa pendapat para ulama, walaupun redaksinya berbeda tapi punya makna yang sama. Di antaranya adalah ada ulama yang menerjemahkan ijtihad adalah badlul juhdi listimbatil hukmi syar'i min adillati tafsiliyah. Yang kedua di antaranya disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani, ijtihad ini adalah istifraghul wus'i linailil hukmi asy-syar'i bi tariqatil istinbat. Artinya adalah bahwa yang disebut ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan, baik pikiran maupun baik lahir maupun batin, akal maupun pikiran, kan gitu ya, dalam rangka untuk memeras segala kemampuan tersebut untuk memperoleh kesimpulan hukum yang ya otomatis ini adalah hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci. Itu jadi ijtihad. Jadi ijtihad itu dalam rangka memecahkan satu persoalan hukum, agar diperoleh kesimpulan yang jelas,
ya terkait dengan hukum syara. Oh begitu. Itu. Jadi itu adalah merupakan sebuah pengertian ijtihad. Iya. Orang yang ijtihad berarti katakan mujtahid. Ustaz, Iya, ya? betul. Mujtahid. Kalau kalau kita ingin jadi mujtahid, Ustaz, ya. Iya, iya. Apa syarat-syarat mujtahid itu sendiri? Nah, Ustaz? ini perlu diketahui oleh semua umat ya. Iya. Jadi tadi ada kata kunci, jadi mengerahkan segala daya, Iya. akal, pikiran. Nah, untuk memerah satu hukum syara Iya. dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, karena dalil Al-Quran maupun hadis itulah bahasa Arab, kan tidak semua orang bisa memahami kan gitu. Oleh karena itu perlu ilmu khusus kan gitu. Gitu ya Ustaz, ya. Nah, tidak bisa kita itu ada Al-Quran terjemah kita kita pahami dengan seksama betul, tidak mungkin itu. Hmm. Oleh karena itulah di sini para alim ulama kemudian mensyaratkan di antaranya adalah harus faham ya, atau mengerti bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Karena memang kenyataannya Al-Quran ataupun hadis atau nas ya, kita sebut dengan nas ya. Kalau nas itu berarti Quran dan hadis. Itu ada kalanya sesuatu tidak bisa difahami hanya dari sisi teksnya saja. Oh gitu. Iya. Suatu contoh, ada satu ayat yang itu sifatnya itu adalah sesuatu yang yang mutasyabihat. Contoh misalnya, wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kursi Allah luasnya adalah seluas langit dan bumi. Yang kedua ada yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu kalau diartikan tangan Allah, berarti Allah punya tangan seperti tangannya manusia. Oh gitu. Kalau itu diartikan kursi seperti yang ada kita pahami, ini kursi itu adalah berkaki 4, tempat orang duduk. Berarti Allah bayan kita kan duduk tengok-tengok di kursi yang luasnya seluas langit dan bumi, itu kan membahayakan. Nah, oleh karena itulah ini tidak bisa dimaknai secara letak lebih gitu saja. Jadi bahasa Arab itu diperlukan untuk memahami Al-Quran itu sendiri gitu. Dari dan cabang-cabangnya tadi, dari sisi nahwunya, sorofnya, dari sisi balaghahnya, manteknya dan sebagainya. Itu yang pertama. Juga harus paham tentang ilmu usul fiqh ya. Terus ilmu tafsir dan cabang-cabangnya, ilmu hadis dan cabang-cabangnya, dan mengerti ayat yang yang sudah disepakati dan yang belum disepakati, hukum-hukum yang sudah disepakati dan belum disepakati. Ini semua harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Begitu sih. Iya. Kalau kita melihat seperti itu banyak sekali betul. Kalau kita ingin jadi mujtahid, Ustaz, tampaknya kita itu kecil kemungkinan itu untuk menjadi mujtahid, Ustaz. Iya, betul. Dan apakah mungkin masing-masing kita itu atau ulama itu bisa berijtihad? Jangan dijawab dulu, Ustaz. Kita kelas sebentar, setelah kita jawab. Ya, pemirsa, sangat menarik sekali tentang ijtihad ini, dan kita sudah tahu tentang syarat-syarat mujtahid, dan kita akan membahas tentang apa kita mungkin jadi mujtahid setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di acara Hujjah Aswaja dalam tema siapakah yang boleh berijtihad bersama Ustaz Dr. Haji Saiful Jazil MAG, Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya Ustaz, tadi kalau saya mendengarkan tentang persyaratan mujtahid tadi itu sangat-sangat kecil kemungkinan ya, apalagi saya atau mungkin banyakkan orang, apalagi yang mungkin berbahasa Arabnya juga syaratnya itu sangat sulit. Dan memang apakah seperti itu harusnya Ustadz itu? Ya, idealnya memang seperti itu Mas Munir. Sebab seorang mujtahid itu kalau tidak punya ilmu nanti takutnya akan diancam oleh Allah dalam Al-Quran itu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi janganlah kamu mengikuti pendapat atau pemikiran yang kamu tidak tahu dan tidak punya ilmu tentangnya. Karena semua innas sam'a wal basara, yang kita dengar, yang kita lihat, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inilah yang berarti kan gitu. Nah, yang perlu diingat, saya garis bawahi lagi bahwa Al-Quran ataupun Al-Hadis yang sebagai rujukan kita beristihad ini, kalimat-kalimatnya akan dibagi bermacam-macam. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Muhkam ini ada yang memang Allah dan Rasul itu menyampaikan jelas dan kita langsung bisa menangkap makna isinya, sehingga kita langsung bisa mengamalkan apa yang dimaksud oleh Allah dan Tuhannya, oleh Allah dan Rasulnya. Ada yang mutasyabihat tadi seperti yang saya contohkan.
kalau itu dimaknai wasi'a kursiyyus samawati wal ard, Ya. Allah kursinya seluas langit dan bumi itu kan bayangan kita. Iya, iya. Allah seperti makhluk kan bahaya. Padahal Allah kan mukhalafatul hawadis. Karena itu di sini tidak hanya bisa dimaknai secara tarjamah, Iya. tapi harus dimaknai yang namanya itu adalah terjemah, tafsir, kemudian takwil namanya. Justru memalingkan dari makna yang sebenarnya, dari yang rojeh, mengambil makna yang marjuh yang tidak kuat karena suatu ada alasan. Alasannya adalah menyelamatkan akidah. Sehingga wasi'a kursiyyus samawati itu ada diartikan bahwa kekuasaan Allah seluas langit dan bumi. Selesai itu. Nah, itulah yang harus diwaspadai. Di samping muhkam ada mutasyabihat, ada yang mufassar, ada yang mujmal, ada yang am, ada yang khos, ada nasikh, ada mansukh dan seterusnya. Dan itu tidak mungkin nampaknya kalau tidak seorang ulama yang mumpuni di bidangnya untuk mampu istihad kan gitu. Kalau kita baca seperti itu, Ustaz, mungkinkah zaman sekarang ini ada ulama yang berijtihad secara individual, secara personal dia berijtihad seperti di zamannya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali, gimana Ustaz itu? Ya, jadi selama para alim ulama itu mempunyai kapasitas dan kemampuan dan memenuhi syarat sebagaimana saya sebutkan tadi, itu sangat mungkin. Tapi nampaknya untuk zaman sekarang ini seorang kemudian mempunyai pengetahuan yang sangat luas seperti yang pernah terjadi pada Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan seterusnya itu kayaknya kecil kemungkinan deh. Oleh karena itu di Indonesia, kembali ke konteks Indonesia, kita akan ada namanya, kalau NU ada lembaga yang menggodok persoalan-persoalan umat, persoalan hukum, itu namanya lembaga Bakhsul Masail. Kalau di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih, di mana di lembaga ini bukan hanya seorang kiai, ustadz yang didatangkan, tapi melibatkan dari berbagai unsur. Itu dalam rangka untuk melakukan istihad, memerah satu hukum kesimpulan agar tidak salah, kan begitu. Tapi kalau kita lihat seperti itu, berarti kita ini sudah bukan terlalu ijtihad, tapi kita ini apakah tabi atau kita itu hanya mengambil pendapat mereka saja, Ustaz itu? Nah, kalau masalah ini begini. Jadi ada beberapa tingkatan mujtahid, orang berijtihad. Kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Ja'far As-Shadiq itu adalah termasuk namanya tingkatannya mujtahid mutlak. Beliau berijtihad punya metodologi sendiri ya. Dan kemudian merumuskan satu hukum berdasarkan metodologi ijtihad yang beliau lakukan. Itu namanya mujtahid mutlak. Nah, tingkatan di bawahnya adalah mujtahid fil madhab. Beliau meniru atau berijtihad berdasarkan metodologi yang dipakai oleh imamnya, tapi tidak secara keseluruhan seperti Imam Muzani, Imam Rafi dan seterusnya itu ya. Nah, yang ketiga adalah mujtahid fil fatwa, atau mengambil fatwa-fatwa dari para ulama kemudian dirumuskan menjadi satu kesimpulan hukum. Jadi tidak langsung mengambil dari berijtihad murni, tapi sudah ada persoalan, tapi mengambil dari Imam Hanafi gimana, Imam Syafi'i gimana, dari fatwa-fatwa dari para ulama itu kemudian dirumuskan menjadi satu produk hukum tersendiri ya, atau satu kesimpulan tersendiri yang itu kemudian disebut mujtahid fatwa. Itu secara garis besar ada 3 ya Mas. Yang mungkin kalau kita lihat pada zaman saat ini ya, mungkin di Indonesia juga itu mujtahid fil fatwa. Namanya itu begitu. Di situ ya, nah, disitulah kemudian yang kalau memang persoalan orang NU, ya fatwa-fatwa dari para ulama-ulama NU. Kalau Muhammadiyah biasanya juga dari kelompok-kelompok orang Muhammadiyah, dari Persis juga begitu, dari Islam Salafi juga dari kelompok-kelompok madhabnya sendiri. Dan mereka juga bermadhab, Ustaz ya? Iya, betul. Kebanyakan mayoritas dan mungkin semuanya itu bermadhab. Iya, bermadhab. Dan memang kalau kita itu menciptakan hukum sendiri memang tertutup kemungkinan gitu. Iya, nampaknya sulit itu. Iya, gitu. Dan apakah ini menunjukkan bahwasanya dulu kita pernah mendengarkan bahwasanya ijtihad itu sudah tertutup. Apakah memang pintu ijtihad itu tertutup, Ustaz? Ya, jadi persoalan
mengapa para alim ulama dulu memfatwakan bahwa pintu ijtihad tertutup? Ya. Karena waktu itu masing-masing orang Ya. berijtihad berdasar seleranya Oh masing-masing. begitu. Akhirnya satu kasus hukumnya macam-macam perbedaan pendapat itu. Iya, iya. Sehingga kalau dibiarkan nanti justru akan umat Islam akan menjadi rusak. Satu contoh misalnya pada masa Turki Utsmani. Iya. Itu ada masa Sulaiman Al-Qanuni, itu kan masa jaya-jayanya. Iya. Dan di saat itu bersentuhan dengan Barat Iya. yang teknologinya juga mulai maju. Iya, iya. Ketika kemudian ada telepon misalnya, Iya. kan telepon itu kan ada suara Iya. tanpa rupa atau yang disebut bahasa Arab hatif. Ono suara tanpa rupa tapi dituntut loh ya. Nah, sehingga ketika itu umumnya ada suara tanpa kan biasanya setan kan gitu ya. Iya, iya. Akhirnya ketika seorang ulama dimintai fatwa bagaimana hukum telepon, itu langsung mengatakan haram karena tidak ada dalam Quran dan hadis kan Oh, gitu. iya, gitu ya. Nah, padahal itu kan bermanfaat kan Iya, gitu. iya. Nah, inilah yang kemudian kalau masing-masing orang dibiarkan untuk maka hukum waktu itu tidak karuan sehingga ulama memfatwakan memberikan syarat yang ketat Iya. sebagai seorang mujtahid itu nggak boleh sembarangan kan gitu. Dan apakah bisa nanti kalau muncul di generasi berikutnya ketika syarat-syarat yang ketat itu terpenuhi dan muncul mujtahid itu? Nah, sangat mungkin kalau memang itu terpenuhi. Gitu. Ada seorang misalnya Iya. alim gitu ya, Iya. pandai bahasa Arab Iya. dan cabang-cabangnya menguasai, Iya. kemudian ilmu tafsir Iya. tahu, ilmu hadis dan cabang-cabang yang mengetahui dan pokoknya semuanya Iya. yang terpenuhi lah. Iya. Ya insya Allah sangat mungkin kalau itu gitu. memang terjadi. Iya. Tapi nampaknya kalau kita melihat kenyataan Iya. ya, masing-masing kelompok Islam di dunia ini Iya. kan kemudian mengadakan musyawarah, ijtihadnya bukan individual tapi secara Musyafir fatwa itu. berjamaah. Berjamaah kan gitu ya. Iya. Ya, pemirsa itu tadi memang tentang ijtihad kita ketahui bahwasanya sulit sekali kita berijtihad secara individual dan sering kita tahu tentang fatwa-fatwa. Tapi ketika ada orang yang berfatwa kemudian ada yang salah dan benar ini. Iya. Nah, tapi jangan dijawab dulu Ustaz. gitu. Setelah Iya, closing iya. ini kita akan meluruskan kembali. Betul. Tapi pemirsa saya beri kesempatan setelah segmen ini ketiga saya berikan kesempatan untuk bertanya di 031 566 0109. Tetap di Hujah Aswaja setelah tayangan ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Hujah Aswaja dalam tema siapakah yang boleh berijtihad bersama Ustadz Dr. Haji Syaiful Jazil MAG, Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan di segmen ini kami menerima pertanyaan dari pemirsa interaktif di nomor telepon 031 566 0109. Sekali lagi 031 566 0109. Ya Ustaz, Ya. ketika orang itu berfatwa, Iya. ya atau mungkin kalau kita itu ijtihad lah, ijtihad dalam fatwa, mungkin ada NU, ada Muhammadiyah, atau mungkin bukan itu, bukan golongan saja, tapi semuanya yang berfatwa, ulama-ulama itu pasti ada yang berbeda. Perbedaan itu pasti ada yang salah dan benar, Ustaz. Betul, betul. Ketika ada mujtahid berfatwa, orang berfatwa atau berijtihad, kemudian ada yang salah dan benar. Gimana kalau umpamanya fatwanya itu salah dan diikuti oleh sebagian banyak jamaah? Ustaz? Iya, ini sebuah resiko Mas Munir. Jadi tapi perlu diingat bahwa Iya. salah satu syarat Iya. dari seorang mujtahid adalah tadi memahami tentang bahasa Arab dan cabang-cabangnya dan mengerti tentang Al-Qur'an, Iya. hadis dan sebagainya. Dan dasar mereka adalah akal. Otomatis di dalam mengerahkan tenaga dan pikirannya Iya. ada kemungkinan salah dan benar. Iya. Iya. Nah, dalam kaitan ini saya teringat sebuah hadis. Nanti kita bisa dibuka dalam kitab Subulus Salam yang ditulis Iya. oleh Imam As-Sun'ani. Ada satu hadis yang dikutip bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrun. Wa in ijtahada fa akhta falahu ajrun." Apabila ada seorang ulama sudah mengerahkan segala daya kemampuannya untuk berijtihad, untuk memerah satu hukum, ternyata benar, maka ada 2 pahala. Tapi kalau ternyata kesimpulannya salah, kata Rasulullah, tetap dihargai 1 pahala. 1 pahala gitu. 2 pahala ini adalah 1 pahalanya benar dan pahalanya karena telah mengerahkan daya pikirannya. Iya, iya. Tapi kalau tidak benar, berarti kan
pahala benar nggak dapat. Mm-mm. Yang dapat hanyalah 1 pahala karena telah mengoptimalkan daya kemampuannya. Itu yang dihargai oleh Allah. Terus bagaimana umat yang mengikutinya kalau itu salah? Yang membedakan itu nanti mungkin pahalanya, Mas. Oh, gitu. Satu contoh misalnya. Iya. Ketika Ramadan biasanya Iya. orang NU berkelompok beristihad, Uh-uh. dasarnya adalah ru'yah. Iya. Kan ada dasarnya juga. Iya. Nah, kemudian orang Muhammadiyah Muhammadiyah, umumnya kan beristihad pakai dasar hisab. Iya. Nah, ketika menentukan hari raya atau awal Ramadan, Iya. Selasa dan Rabu, pasti kan mesti ada yang salah. Iya, Jadi iya. harinya berbeda kan Iya, gitu ya. iya, iya. Nah, oleh karena itu nanti mungkin yang Selasa misalnya Iya. yang dibenarkan, nanti itu pahalanya di surga yang Iya. tingkat atas kan mungkin begitu. Itu. Tapi yang salah ya di sore didit. Oh, tapi kan minimal pada-pada berbeda ya. sarko nih. Kira-kira begitu gitulah. ya. Begitu. Nah, itu saya mengilustrasikan begitu. Artinya sama-sama benar, Iya. sama yang membedakan adalah pahalanya. Rasulullah menyatakan yang benar itu 2 pahala, yang satu pahala. Sehingga kita sudah menyadari ternyata surga ini kata Rasulullah kan bertingkat-tingkat. Iya. A'laha jannatul firdaus kan begitu. Ya, yang penting kan tidak di neraka. Yang penting gitu. ada ulama yang diikuti. Nah, yang paling penting lagi lebih baik kita sebaiknya tidak menjadi orang yang muqallid atau taklid. Mengikuti satu pendapat Iya. terkait dengan hasil ijtihad para Iya. alim ulama, tapi kita tidak tahu dasar dari mana beliau mengambil. Itu namanya taklid. Pokoknya, nah kan itu Ah, ada. iya. Aku nek gak ikut ulama itu, Iya. wah kayak gak mantep. Bahkan sampai mengatakan yang lainnya gak salih gak ikut itu kan Oh, ya iya, bahaya iya, itu. iya, iya. Itu namanya taklid. Tapi kalau mutabi mengikuti satu pendapat atau hasil ijtihad para Iya. alim ulama, Iya. tapi kita mengetahui dari mana beliau mengambil. Nah, seperti kita itu mengapa Muhammadiyah menentukan hari raya atau awal Ramadan Iya. berbeda? Oh, ternyata dasarnya hisab. Hisab itu udah ada hadisnya, Rasulullah juga ada. Kenapa orang NU pakai ru'yah menentukan hari raya yang berbeda? Oh, ternyata ru'yah ini juga ada hadisnya. Nah, kalau begitu kembali kepada diri kita, mana yang paling diyakini? Apakah hasil keputusan Muhammadiyah atau NU? Silakan kepada kita sendiri begitu, kan gitu. ya. Itulah harapan kita menjadi seorang muttabi namanya. Begitu. Kalau kita melihat seperti itu, Ustaz, jadi kita bisa menjustifikasi kebenaran tentang apa yang kita lakukan, Ustaz. Gitu. Iya, nggak Tapi boleh. ada telepon, Ustaz. Iya, kita oke. terima dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan Bapak Dengan Bendahara MBC Maron. Wah. dari Bendahara MBC itu Maron Probolinggo. Probolinggo. Iya. Iya. Ya, silakan. Saya melenceng dari tema-tema yang dimaksud tadi. Saya ya Pak. Ya. Agak dipercepat, Pak. Iya. Iya, Minta singkat tolong aja. kepada NU yang ada di wilayah Jawa Timur, bahwasanya saya ini sering berdekatan dengan orang-orang Muhammadiyah. Jadi dalil-dalil yang menentang adanya tahlil itu harus dibukukan oleh wilayah Jawa Timur supaya warga itu di bawah itu tidak bingung untuk menjawabnya. Oh ya. Dalil tentang tahlil. Ya. Oke. Ya. Oke, terima Iya, kasih. oke. Ya, dari Probolinggo. Iya. Gitu. Ya, gimana tentang dalil tentang tahlil ini? Kan Iya. ini kan juga merupakan sebuah ijtihad kita ya. Kan? Iya, Artinya boleh. ini kan juga diamalkan oleh sebagian besar Betul. muslim yang ada di Betul. di Indonesia, bahkan katanya tahlil juga tidak di Indonesia saja, di luar sana Betul, juga betul. ada gitu. Iya. Lah ini apakah juga ada Dalilnya gitu ya. seperti itu? Baik, ini ada satu riwayat, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi ada satu kebiasaan sahabat ketika beliau berdoa berbeda dengan sahabat yang lain. Seperti Abu Bakar itu kalau berdoa pas membaca Al-Qur'an misalnya, itu beliau dengan suara pelan sehingga tak seorang pun yang bisa tahu doa apa yang dibaca oleh Abu Bakar. Ayat mana yang dibaca oleh Abu Bakar. Karena memang dengan bahasa hati. Tapi kalau Umar bin Khattab, beliau itu membaca dengan keras. Oh, gitu. Sehingga semua orang tahu. Nah, kemudian Ammar, sahabat namanya Ammar, itu kalau baca Quran, belum selesai satu surat itu, hanya beberapa ayat, pindah ke ayat yang lain, disambung dengan ayat yang lain.
Sehingga suatu saat Rasulullah dikonfirmasi pada Rasulullah. Sehingga Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, mengapa kamu berdoa itu dengan suara yang pelan?" Beliau menyatakan, "Innallaha alimun bidzatis sudur." Allah itu maha tahu. Yang terbersih dalam hati pun Allah maha mendengar. Sehingga tak perlu saya keraskan, katanya. Kalau Umar bin Khattab, alasannya, "Ya Rasulullah, kami ingin pertama untuk mengusir rasa ngantuk, dan yang kedua ingin mengusir setan," katanya. Karena di dalam sejarah pernah Rasulullah itu layah-layah di Masjidil Haram sambil melihat orang tawaf waktu itu ya. Tiba-tiba waktu itu Umar istirahat di sebelah Rasulullah, tapi tertidur beliau. Tiba-tiba ada setan masuk, itu tidak menggoda orang yang sedang sholat, tapi justru menunggu dan ngipasi Umar yang sedang tidur. Rasulullah ini tertawa. Akhirnya tanya kepada Tantan, namanya setan kan gitu. "Loh, kenapa kamu kok tidak menggoda orang yang sedang sholat?" "Ya Rasulullah, sholat itu coba diperhatikan tidak tumak nina, sehingga sholat itu jelas tidak diterima oleh Allah karena satu rukun ditinggalkan," katanya. "Tapi kalau orang ini sampai bangun, orang itu akan didudukkan dan diberi pelajaran bagaimana sholat yang benar." Nah, sehingga yang ditakuti oleh setan adalah bangunnya Umar ini. Sehingga ketika itu kemudian Rasulullah menjuluki Umar Al-Faruq, Umar yang berpisah dengan setan, atau yang ditakuti setan sampai datangnya kiamat nanti. Jadi kalau Umar itu membaca Quran dengan keras, setan itu ada Umar langsung lari. Itu kalau Umar dulu. Kalau Umar sekarang mungkin malah diparahi kan itu. Itu satu. Yang ketiga, Ammar ini kan membaca ayat, tapi disambung dengan ayat yang lain. Ketika ditanya Rasulullah, "Loh, mengapa kamu nggak selesaikan satu surat, wahai Ammar?" Kata Rasulullah, Ammar menjawab, "Ya Rasulullah, apakah panjenengan pernah mendengar saya membaca selain dari ayat Al-Quran atau menyambung dengan Al-Quran?" "Tidak." "Oh, kalau begitu semuanya baik," kata Rasulullah. Begitu. Ini masih ada ingat lagi. Jadi sehingga satu contoh ketika kita membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kemudian mestinya kan fa in tawallau faqul hasbiyallahu kan gitu ya. Tapi mohon maaf, ini kan ada riba ini kasus ini. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu mestinya surat At-Taubah ayat terakhir dilanjutkan dengan fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu mesti begitu. Tapi kemudian itu ditinggal dan disambung dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ila akhiri kan gitu ya. Itu adalah pakai metodenya Ammar. Dan ini jadi semuanya itu boleh. Nah, maksud saya kesimpulannya, tahlil yang disusun bukunya itu kan mulai dari surat Al-Ikhlas, Falak bin Nas, kemudian Alif Lam Mim, kemudian Lillahi ma fis samawati dan seterusnya. Ayat-ayat yang dipotong-potong digabung jadi satu menjadi rangkaian bacaan tahlil, itu adalah pakai metodenya Ammar. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah. Dan itu maksud saya. Baca dengan keras itu metodenya Umar bin Khattab yang biasa dipakai oleh NU. Yang biasa habis sholat bacanya pelan di masjid-masjid khusus orang Muhammad. Semuanya dan boleh. Ya, pemirsa, sangat indah sekali memang kalau kita mengutip tentang jawaban dari Ustaz sebelum Jazil tadi, semuanya itu ada dasarnya dan boleh, dan kita bisa mempersalahkan satu sama lain. Kita akan melanjutkan tentang ijtihad ini setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih setia menunggu kami di acara Khujah Wajah dalam tema siapakah yang boleh berijtihad bersama Ustaz Dr. Haji Saiful Jazil MAG, Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, Ustaz, setelah kita mengetahui tentang persyaratan ijtihad, kemudian muslim mujtahid di masa lampau dan masa sekarang itu, saya ingin tahu contoh fatwa atau mungkin ijtihad mujtahid di masa lampau dan mujtahid di masa sekarang ini. Baik, pernah pada suatu ketika dua sahabat bepergian menjadi musafir, dan ketika hendak sholat ternyata tidak menemukan air. Akhirnya kedua-duanya melakukan tayamum, kan gitu ya. Setelah selesai sholat dan melanjutkan perjalanan, belum sampai waktu habis sholat, ternyata menemukan air, sehingga keduanya saling diskusi dan kemudian beristihad, kan gitu ya. Apakah kita harus mengulang dengan mengambil wudhu lagi, atau kita lanjutkan perjalanan tanpa harus mengulang sholat?
ternyata dua sahabat ini berbeda pendapat. Yang satu tidak pakai mengulang karena dia berkeyakinan bahwa tadi sholatnya sah walaupun dengan tayamum sehingga tidak perlu mengambil air wudhu lagi. Yang satu berkeyakinan karena batalnya tayamum itu karena menemukan air, maka dia melakukan wudhu lagi dan sholat yang kedua kalinya yang sama. Gitu. Nah, karena kedua-duanya kan merasa benar. Iya. Dan kemudian kedua-duanya juga berdasarkan satu ajaran Rasulullah. Akhirnya dikonfirmasi kepada Nabi. Akhirnya apa yang dikatakan Rasulullah? Yang kamu tidak mengulang, alaika bisunnati, mengikuti sunnahku. Kamu yang mengulang dapat dua pahala. Nah, inilah gitu ya. artinya hasil ijtihad walaupun berbeda tapi sama-sama dibenarkan oleh Rasulullah. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian di masa sekarang Imam Syafi'i, Imam Hambali itu seperti kita kalau membasuh yang terkait dengan rambut, kalau Imam Syafi'i kan 3 helai cukup. Tapi kalau Imam Hanafi kan keseluruhan rambut. Sehingga yang membatalkan juga berbeda. Kalau Imam Syafi'i sentuhan kulit laki perempuan itu membatal kalau bukan muhrimnya. Tapi bagi Imam Hanafi yang membatalkan bukan sentuhan kulit biasa, tapi sentuhan kulit suami istri yang ketika al-jima' al-wat itu. Nah, ini kan satu kasus yang sama, ayatnya sama, tapi kesimpulannya berbeda. Begitu ya. Itu. Nah, kemudian Ustaz, umpamanya sekarang ada suatu ijtihad fatwa di masa sekarang ini. Apakah juga ada itu? Ada, seperti hari raya itu kan juga berbeda. Gitu ya. Jelas. Orang NU dan Muhammadiyah seringkali berbeda karena memang dasar yang dipakai kan berbeda sehingga menimbulkan hukum yang berbeda. Tapi ketika ada suatu fatwa atau ijtihad di masa dulu, kemudian di masa sekarang, itu umpamanya ada ijtihad dari para ulama dan kemudian ijtihadnya itu berbeda, bagaimana Ustaz itu? Ya, jadi memang konteks hukum itu sangat terkait dengan situasi dan kondisi. Gitu ya. Sehingga ada satu kaidah usul fikih, al hukmu yaduru ma'illatin wujudan wa adaman. Atau taghayyurul ahkam bi taghayyurul azminah wal amkinah wal amkan, ya. Hukum itu berkembang dan berubah menurut situasi dan kondisi. Karena itu bagi Imam Syafi'i ada yang disebut qaul qadim dan ada yang disebut qaul jadid. Qaul qadimnya Imam Syafi'i karena memang waktu itu beliau di satu tempat kalau nggak salah Mesir ya atau Irak, kemudian ketika pindah ke satu tempat beliau kemudian menghapus kembali pendapat yang awal menjadi pendapat yang disebut qaul qadim itu. Gitu. Jadi ya, itu memang sangat mungkin antara satu kasus dengan situasi yang berbeda bisa sangat berbeda kan gitu. Begitu. Jadi ijtihad seseorang itu, ijtihad di masa lampau dan sekarang itu memang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Apalagi pada saat sekarang ini, betul. Pada sekarang ini ada teknologi. Satu contoh misalnya, di dalam satu hadis Nabi, beliau memerintahkan ketika kita membayar zakat fitrah itu adalah bil khintah wasyair wan nakhl atau watamar gitu ya, dari gandum, baik gandum basah maupun gandum kering, atau dari kurma atau anggur kan gitu ya, satu so'an kan gitu, min tamrin kan dan seterusnya itu. Nah pertanyaannya di Indonesia kan nggak ada namanya. Ada, tapi kalau impor kan gitu. Kalau semua orang itu harus sesuai dengan hadis itu, kesulitan mengimpornya itu. Oleh karena itulah disesuaikan dengan kondisi bahwa zakat fitrah bagi orang Indonesia adalah dengan beras. Karena itu bukan berdasar Quran hadis, tapi kias namanya. Kan kias. Nah, dasar kita kan ada Quran, hadis, ijma, kias. Kias adalah menyamakan satu hukum yang belum ada dasarnya, belum ada keputusannya dengan satu hukum yang sudah ada keputusan dan dasarnya. Seperti zakat itu kan ada dasarnya, yaitu tadi. Dan ini belum ada sehingga kemudian ada kesamaan ilat. Apa itu? Sama-sama makanan pokok dan mengenyangkan bagi penduduk negeri itu. Ya, pemirsa, sudah jelas sekali tentang contoh dari ijtihad dari masa lampau dan sekarang ini, dan memang ada perbedaan dan itu dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah kondisi dan juga teknologi dan segalanya itu mempengaruhi. Dan kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di acara Hujjah Wajah dalam tema
siapakah yang boleh berijtihad. Dan Ustadz, mohon maaf, ini kita sudah di penghujung acara Ustadz ya. Tidak terasa di 1 jam di Hujah Swasa ini. Dan ya mudah-mudahan Ustadz ya, mudah-mudahan bermanfaat dari awal sampai akhir ini Ustadz. Dan mudah-mudahan lain waktu kita sambung lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Ustadz, di penghujung acara ini silakan Ustadz untuk ditutup dengan kesimpulan. Oke, baik. Yang pertama, lapangan atau objek ijtihad itu adalah menyangkut ayat-ayat atau hadis yang masih dhonni. Dhonni ini memang mengandung beberapa kemungkinan. Belum ada kepastian hukum. Oleh karena itu, tidak boleh beristihad terkait dengan ayat-ayat atau nas yang qot'i dalalah maksud kami. Ya, artinya yang sudah mengandung kepastian hukum, yang sudah jelas maknanya. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan wala yuqalu lil qot'i lima wa kaifa. Tidak diperbolehkan bertanya mengapa dan bagaimana terkait dengan ayat-ayat yang sudah baku, yang sudah qot'i, yang sudah kokoh, yang sudah tidak mengandung kemungkinan lain. Itu pertama. Yang kedua, karena ijtihad itu adalah dasarnya adalah akal pikiran manusia, maka kita tidak seharusnya mengklaim diri kita yang paling benar, ijtihad kita yang paling benar, sehingga orang lain salah kalau tidak sama dengan pendapat kita. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Hanafi. Imam Hanafi muridnya Imam Maliki. Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i. Masing-masing dalam satu kasus yang sama, seperti yang saya sampaikan tadi Mas Munir, mempunyai kesimpulan yang berbeda-beda. Tapi mereka tidak pernah menyatakan bahwa pendapatku yang paling benar. Bahkan mereka mengatakan, pendapatku ini mengandung dua kemungkinan, salah atau benar. Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Jika ada pendapat yang paling benar selain pendapatku, maka saya akan bermadhab. Ikuti pendapat itu. Itulah langkah bijak yang harus kita tiru untuk masa sekarang. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, sangat inspiratif sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Syariful Jazil ini, dan inilah merupakan tujuan kita mengadakan tema siapakah yang berijtihad ini. Kita tidak boleh menjustifikasi pendapat kita, tapi kita semuanya beribadah sesuai dengan keyakinan kita tanpa mempersalahkan satu sama lain. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan shalihah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di Hujah Swasa ini, dan saya Badrul Munir bersama semua kru kerabat kerja Hujah Swasa mohon diri wal maafi ila qamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat.